Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Setelah kemarin kita bersuka cita memperingati ulang tahun gereja kita, hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan dan kita mau merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita bangga punya Allah yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekalipun mungkin ada banyak persoalan masalah yang membuat sukacita kita sempat hilang, tetapi Tuhan katakan bergembiralah karena Tuhan. Seorang sahabat mengatakan kepada saya, pada saat ibu mengalami sesuatu yang membuat ibu mungkin kehilangan sukacita, yang membuat ibu kehilangan damai sejahtera, datang sama Tuhan, nyanyi, joget, dia bilang gitu, bersukacita. Serahkan semua sama Tuhan, Tuhan yang akan bertindak. Kita nggak perlu bertindak apapun, tetapi biar Tuhan sendiri yang membela kita. Amin. Karena kita punya Allah yang besar. Amin. Allah mana seperti Allah kita. Kita mau pujikan pujian ini. Tuhan kita ajaib, Tuhan sangat mengasihi kita.
Tuhan memilih kita dari segala suku bangsa untuk kita memuliakan namanya. Kita dipilih dari segala suku bangsa. Kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bersukacitalah hai semua orang yang takut akan Dia. Tak dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya. Tak dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih, amin, dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Tak dipilih, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, amin. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Lagi katakan, terimalah kemuliaan. Haleluya, amin. Pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi, terimalah kemuliaan. Haleluya, amin Tuhan. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Lagi, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Oh, haleluya, amin Tuhan. Dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, terimalah sembah kami, terimalah pujian kami yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami rindu merasakan Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kami di tempat ini. Bahkan anak-anak-Mu yang saat ini ada di rumah Tuhan, mereka yang saat ini menyaksikan, mereka mengikuti ibadah kami Tuhan melalui Zoom. Engkau lawat mereka, Engkau lawat kami juga di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menjamah melawat kami. Dan kami percaya kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi saat ini. Kami percaya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya.
menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini,
sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Lagi katakan dengan sepenuh hati, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh, kami rindu menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami senangkan hati-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Sebab Kau segalanya bagi kami. Hanya Kau pengharapan kami. Hanya Kau kekuatan kami. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora lama ya, 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 lama ya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lama ya, lama ya, lama ya, lama ya, lama ya, lama ya, lama ya. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Yesus. Kami sembah, kami agungkan Engkau Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan Yesus. Biar segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Biar segala lutut bertelut menyembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya.
Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah segalanya buat kami Tuhan. Saat kami sendiri Engkau ada bersama kami. Saat kami sedih Engkau menghiburkan kami. Saat kami putus asa Engkau menguatkan kami. Saat kami seolah-olah putus harapan Engkau memberi harapan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Engkau sangat baik buat kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan Yesus kekuatan kami. Kami ada hari ini karena Engkau Tuhan. Kami ada hari ini karena kasih-Mu Tuhan. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Engkau segalanya buat kami Tuhan. Engkau segalanya buat kami Tuhan. Engkau yang selalu ada buat kami Tuhan. Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, amin Tuhan, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin Tuhan, amin. Kaulah yang ku pandang. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Biarlah mata kami terus memandang Engkau Tuhan. Karena saat mata kami tertuju kepada Engkau, ada pengharapan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kami. Sekalipun saat ini kami belum melihat,
Tapi ajar kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan ya dan amin. Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau tidak pernah menunda setiap firman-Mu. Sesuai dengan waktu-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Engkau tidak akan permalukan kami. Engkau tidak akan pernah kecewakan kami saat kami benar-benar mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan bersama, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami kepadamu Tuhan Yesus. Tetaplah Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan. Kami cinta kepada Engkau Tuhan. Kami sayang kepadamu Tuhan. I love you Jesus. I love you Jesus. Amin Tuhan. Menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus. Aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku.
Mari dengan lebih sungguh lagi katakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu, Yesus, Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Haleluya. Engkaulah jaminan Hidupku tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari nyatakan bersama di hadapan Tuhan. Tiada yang dapat Dengar pengakuan kami ya Tuhan. menggantikanmu. Engkaulah jaminan Hidupku sekali lagi, tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Yesus jaminan hidup kami. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah gunung batu perisai hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Buat kasih setiamu yang luar biasa dan ajaib bagi kami semua. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau selalu mengerti segala situasi, kondisi, keadaan hati kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih karena penyertaan-Mu selalu kami rasakan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh ada pada sore hari ini untuk kami boleh belajar firman-Mu bersama-sama. Olehnya Tuhan kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami dan jamahan Roh Kudus menjadikan kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan dan ajarkan kepada kami. Segala yang bisa menghalang-halangi kami dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu, dengan ini aku tolak, hancurkan, patahkan, hardik keluar demi nama Yesus dari setiap kami semua. Dan kami boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami nantikan suara-Mu yang lembut, yang manis, yang merdu, yang menguatkan, yang meneguhkan, yang membangun, bahkan yang menyembuhkan dan memulihkan keadaan kami. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat sore semuanya. Setiap kita pasti diberkati Tuhan, amin. Tertanda bahwa setiap kita hari ini boleh ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan yang telah dicurahkan buat kita.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari saatnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan bacakan kisah ini, sudah sering secara cepat. Satu perikop akan saya bacakan untuk kita semua. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang Tuhan ingin kita dengar pada sore hari ini, pesan-pesan Tuhan. Yang pertama ada di dalam ayat yang ke-47, saya ulang baca, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Sampai di situ dulu. Didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi penting, catatan ini menjadi penting. Kenapa Yesus orang Nazaret itu menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan. Karena begini Bapak Ibu Saudara, mungkin memang pada zaman Yesus hidup tidak ada nama lain selain nama yang diberikan oleh Allah sendiri kepada Yesus melalui Yusuf dan Maria, begitu kan, pemberitaan itu disampaikan oleh malaikat. Nah, namun Yesus dari Nazaret itu menjadi poin penting. Nazaret adalah salah satu kota kecil yang tidak terperhitungkan kondisi dan keadaannya. Kalau boleh saya sebutkan dengan istilah saya, itu menjadi kota yang ya semacam kota miskin. Tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan dari Nazaret. Kota yang ya kondisi masyarakatnya menengah ke bawah dan itu pun tidak ada harapan. Itu sebabnya Yusuf yang menjadi orang tua Yesus juga hanya seorang tukang kayu, gitu kan. Nah, Yesus dari Nazaret itu menjadi penting karena itu juga menjadi sebuah identitas. Kenapa? Karena Yesus dari Nazaret adalah seorang yang dijanjikan Tuhan, yang memang lahir dari kehampaan, kalau saya boleh pakai istilah saya. Dari kondisi yang tidak ada apa-apanya. Yesus lahir di sana, dia berasal dari sana, dia beridentitas dari Nazaret. Dari sesuatu yang tidak berarti, dari sesuatu yang tidak berharga, yang dianggap sebelah mata oleh masyarakat yang lainnya, Tuhan munculkan, Allah Bapa munculkan seseorang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Maka identitas Yesus dari Nazaret itu menjadi penting karena memang tidak ada Yesus yang lain, gitu istilahnya seperti itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Nah, pada waktu Bartimeus mendengar itu Yesus dari Nazaret, itu artinya bahwa Bartimeus memastikan bahwa itu adalah orang yang sama yang dia harapkan. Orang yang sama yang dia pernah dengar dari orang lain, yang pernah menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati dan seterusnya. Itu Yesus yang sama yang aku damba-dambakan supaya ia dapat menolong hidupku. Maka ketika dia mendengar dia adalah Yesus dari Nazaret, bukan Yesus yang dari asal kota yang lain, maka dia langsung berseru, gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak Yesus dalam tanda kutip yang beredar. Ya, Yesus yang saya maksudkan adalah sesuatu yang kadang-kadang atau bahkan mungkin sering diandalkan oleh seseorang untuk bisa menolong kehidupannya. Betul bahwa dia berdoanya pada Yesus dari Nazaret, tetapi sesungguhnya iman pengharapannya sedang beralih dari Yesus yang hidup, Yesus putra Allah,
beralih kepada Yesus dalam tanda kutip yang lain. Yang dia pikirkan itu bisa menolong dirinya. Yang dia harapkan itu bisa memberi bantuan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Yesus ini mungkin tidak akan berganti nama dalam hidup seorang Kristen. Tetapi Yesus yang dari Nazaret atau Yesus yang berwujud pekerjaan. Yesus yang berwujud seseorang di dunia ini. Mungkin itu seseorang yang kita kenal yang berpangkat, itu adalah seseorang yang kita kenal yang punya jabatan tinggi, yang mungkin bisa diharapkan untuk menolong ke sana dan ke sini. Yesus yang berwujud harta, benda, kekayaan. Yesus yang berwujud mungkin keluarga. Wah, aku sudah mulai tua, anakku sudah sukses, aku nanti hidupnya akan bergantung pada anakku. Bisa jadi ada orang yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus yang mana? Hari-hari ini Yesus itu sedang dialihkan oleh setan. Biar tidak nampak frontal sebenarnya. Nampak masih tetap Kristen, nampak masih tetap rohani, nampak masih tetap dia menjadi pengiring Tuhan Yesus. Mungkin secara agama dia tetap Kristen sampai mati. Tetapi sesungguhnya Yesusnya tidak lagi kepada Yesus Putra Allah Bapa yang pernah turun ke dalam dunia dan naik lagi ke surga dan akan datang kembali untuk kali yang kedua. Tetapi Yesusnya sudah mulai beralih kepada sesuatu yang diandalkan, diharapkan bisa memberi bantuan dalam hidupnya. Hati-hati. Yesus dari mana? Kita harus bisa pastikan. Itu yang pertama yang Tuhan mau buat kita, untuk kita kembali kepada Tuhan kita, Yesus Kristus yang sesungguhnya. Yesus yang hidup, Yesus yang pernah mati, bangkit dan naik ke surga. Itulah yang harus menjadi andalan kita. Katakan amin. Itulah satu-satunya yang harus menjadi andalan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai periksa lagi harapan kita, andalan kita kepada siapa. Yesus dari Nazaret, Yesus yang hari ini kita sembah, kita muliakan, kita agungkan, kita puji. Yesus Kristus namanya, yang nanti akan datang lagi untuk menjemput setiap orang percaya, atau Yesus dalam wujud-wujud yang lain. Yesus dalam bentuk-bentuk yang lain. Maaf, saya mungkin sedikit bercerita, sedikit saja. Saya punya teman, nanti mungkin kapan-kapan saya minta untuk dia saksi. Gitu ya. Kisah hidupnya sangat dramatis. Dramatis itu dulu nakal luar biasa, terus diselamatkan oleh Tuhan, singkat ceritanya begitu. Hari ini dia itu punya pekerjaan yang unik. Kerjaannya itu nyulam alis. Nah, ada yang mau nyoba silahkan, nanti kontak saya hubungi. Ada yang kerjaannya nyulam alis, gitu ya. Saya tidak tahu itu bentuknya dan caranya, dan saya juga tidak terlalu mau mengerti, tapi itulah pekerjaannya. Tapi dari situ dia ketemu dengan berbagai macam orang. Rata-rata yang ketemu dengan dia itu berprofesi yang kurang baik. Para wanita-wanita, perempuan-perempuan yang profesinya kurang baik. Itu yang ketemu dengan dia, yang minta disulam alisnya lah, sulam bulu mata lah, dan sebagainya gitu kan. Dia pernah nyoba sulam pertama kali itu pada lengannya. Jadi lengannya itu tatonya bukan tato jarum, tato wulu, saudara. Jadi gitu. Nah, yang mau saya ceritakan begini, maksud saya adalah dia ketemu berbagai macam orang, banyak yang dia jumpai, dia temui adalah anggota gereja. Anggota gereja. Kerjaannya seperti itu. Kenapa mengambil jalan seperti itu? Kalau dia teman saya tanyain, kenapa kok kamu ada di jalan seperti ini? Gereja itu tidak menjanjikan apa-apa, versi mereka ya. Versi mereka yang ditanya teman saya itu, gereja tidak menjanjikan apa-apa. Tuhan tidak pernah ngasih sesuatu yang saya harapkan, saya perlukan. Berharap kepada siapa? Akhirnya ya sudah, seketemunya dia lakukan itu. Maksud saya cuma begini Bapak Ibu Saudara, ada banyak di luar sana yang sesungguhnya Yesusnya bukan dari Nazaret. Minggu ke gereja, pulang gereja langsung mangkal Bapak Ibu Saudara, perhatiin. Minggu ke gereja,
pulang gereja mungkin terus mabuk. Yesusnya bukan dari Nazaret. Yesusnya ada yang lain, berwujud yang lain, yang dia andalkan, yang dia harapkan, yang dia anggap bisa menolong kehidupannya. Tapi dia sering bertanya kepada saya berpesan, jadi gembala buat mereka. Karena mungkin kayak kami gak bisa ketemu sama mereka. Tapi Anda ketemu dengan mereka, gembalakan mereka dengan baik. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, ada banyak Yesus dalam tanda kutip dalam hidup seseorang, bahkan itu anak Kristen, anak Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan. Yesusnya berwujud yang lain. Saya berharap setiap kita pada sore hari ini kembali kepada Yesus dari Nazaret. Yesus yang benar, Yesus yang adalah jalan yang sudah ditunjukkan kepada kita semua. Dan kita sedang mengikuti jalan itu untuk sampai ke surga. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Yesus bisa berwujud yang lain hari ini. Siapapun, kami mengenal ada orang Kristen yang begitu lama setia sama Tuhan. Tiba-tiba dalam sekejap mata, karena kami gak pernah dengar kabar beritanya. Setahu kami masih anak Tuhan, tapi ternyata tiba-tiba dia beralih kepada keyakinan yang lain. Hanya karena orang lain yang dia andalkan itu orang yang kaya. Yesusnya bisa berwujud yang lain. Maka pertemanan, perjodohan, pekerjaan, sekolah, komunitas itu harus bisa membawa kita pada Yesus yang benar. Katakan sama-sama, Yesus yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang benar. Hati-hati. Itu semua enggak akan terasa Bapak Ibu Saudara. Serius. Enggak akan pernah terasa bahwa Yesusnya sudah berubah. Bukan dari Nazaret lagi. Itu enggak terasa Bapak Ibu Saudara. Bahkan hari ini gereja Tuhan, dalam pengertian gereja, sebuah komunitas gereja lokal seperti ini, ya di tempat-tempat yang lain, mereka sebenarnya mereka sudah tidak lagi mengandalkan Yesus yang dari Nazaret. Mengapa? Semuanya sudah bisa diatur dengan sistem. Semuanya bisa diatur dengan yang namanya pelayanan penggembalaan. Sehingga kemudian orang memang bergairah datang ke gereja. Tapi sesungguhnya mereka sudah tidak pernah ketemu Yesus lagi di gereja. Bahkan dalam doa-doa pribadi mereka tidak ketemu dengan Yesus. Mereka hanya melakukannya dengan rutinitas. Mereka aktif, mereka giat, mereka bersemangat. Dalam bahasa yang keren misalnya, mereka tetap on fire. Tapi sesungguhnya bukan Yesus dari Nazaret yang mereka temui lagi. Yesus yang berwujud dalam pelayanan. Itu yang mereka andalkan. Sehingga pelayanan pada akhirnya menjadi sesuatu yang rebutan. Seleksinya bukan lagi seleksi surgawi, tapi seleksinya menjadi seleksi manusiawi. Saya pernah ketemu dengan jemaat yang dari gereja yang besar ini Bapak Ibu Saudara. Dia ngomongnya begitu. Sekarang itu pelayan-pelayan yang yang mau melayani itu rebutan. Dan seleksinya bukan lagi seleksi soal kerohanian. Memang yang diutamakan yang sudah hidup baru dan sebagainya dan seterusnya. Standarnya mungkin masih seperti standar bahasa rohani gitu kan. Punya saat teduh yang baik, punya hubungan dengan Tuhan yang baik begitu. Tetapi sesungguhnya mereka sedang diseleksi bukan karena prinsip-prinsip firman Tuhan, tetapi prinsip-prinsip manajemen, prinsip-prinsip pengaturan organisasi yang baik. Bukan lagi Yesus dari Nazaret. Pelayanan berubah jadi Yesus dalam tanda kutip buat mereka. Maka ketika pelayanan itu menjadi sesuatu yang buat mereka, wah, mereka bisa sikut-sikutan dalam sebuah pelayanan. Bahkan untuk maju ke mimbar dan bertugas di mimbar, itu pakai cara-cara yang tidak bagus Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Yesusnya yang ditemui bukan lagi Yesus dari Nazaret, tapi Yesus dalam bentuk pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan seperti ini. Hari-hari ini gereja Tuhan akan dialihkan pandangannya kepada Yesus yang lain yang menyerupai. Nampak tetap rohani, nampak tetap itu alkitabiah, tetapi sesungguhnya sudah berbelok arah. Yang kedua, setelah orang buta Bartimius ini yakin dia Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Dalam bahasa saya rohanikan,
Bartimeus berseru, ini memang seruannya adalah Yesus tolonglah aku. Anak Daud kasihanilah aku. Itu yang dia panggil. Dalam konteks rohani, ketika kita sudah yakin bahwa Yesus yang dari Nazaretlah yang menjadi andalan kita, mari kita hanya berseru kepada dia, katakan amin. Berseru hanya kepada dia. Dalam pengertian rohani tadi yang saya maksudkan, mari kita hanya memuji, menyembah hanya kepada dia. Amin. Memuji, menyembah hanya pada Yesus dari Nazaret itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua adalah berseru kepadanya. Berseru tidak hanya sekedar dalam pengertian berdoa, bukan. Berseru tidak hanya dalam pengertian aku meminta tolong kepadanya. Tidak. Berseru dalam pengertian menaruh seluruh harapan hanya pada dia, Yesus yang dari Nazaret. Maka semakin banyak orang memuji, menyembah Tuhan, di sana dia akan mengalami yang namanya perjumpaan. Tapi ingat, pujian penyembahan yang membawa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sesungguhnya, dengan Yesus yang sesungguhnya, adalah yang memang lahir dari roh yang haus dan lapar. Orang bisa saja memuji dan menyembah Tuhan sepanjang waktu, tapi ketika itu tidak lahir dari roh yang haus dan lapar akan Tuhan, dia juga nggak akan pernah mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Diajak nyembah Tuhan bentar aja udah rasa capek. Diajak nyembah Tuhan apalagi 2 jam, 3 jam. Semakin terasa capek, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Membosankan penyembahan itu. Kenapa? Karena dia tidak haus. Saudara pernah punya keinginan makanan atau minuman yang sangat kepingin banget gitu? Pernah ngalami gitu enggak Bapak Ibu Saudara? Mungkin pernah gitu ya. Ketika ada satu minuman yang Bapak Ibu Saudara pengen banget, aku lama sekali enggak minum itu. Rasanya pengen minum minuman itu. Mau dikasih minuman yang lain mungkin sih seger, mungkin sih enak. Tapi karena itu bukan yang menjadi sebuah kerinduan, kelangenan gitu kan. Maka tidak memuaskan. Sampai pada titik tertentu bisa dapat apa yang didambakan selama ini. Hanya mungkin sebuah es teh produksi buatannya Mbah Loso gitu kan kira-kira. Hanya sekedar teh gitu kan, buatan Mbah Loso. Tapi itu karena sesuatu yang sudah diinginkan lama, dirindukan lama. Mau sak gelas rasanya mak celes nyes gitu kan saudara. Enggak bisa dijelaskan gitu dengan kata-kata. Mengapa? Karena itu sesuatu yang didambakan. Mau nyembah Tuhan, muji Tuhan kayak apa kalau enggak ndambain Tuhan? Bosen saudara, capek. Gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Ke gereja lagi, gitu kan saudara. Bahasanya akhirnya yang keluar cuman itu. Coba kalau itu datang dari sebuah kerinduan. Begitu yuk Bapak Ibu Saudara ada doa puasa, wah semangatnya luar biasa. Yuk Bapak Ibu hadir di gereja, kita doa sama-sama, wah semangatnya luar biasa. Kenapa? Haus, rindu yang sangat kepada Tuhan. Makanya berseru, memanggil namanya. Berseru, memanggil namanya. Itu hanya akan bisa terjadi ketika haus, lapar. Orang juga nggak akan berani ninggalin atau mengalahkan dan mengalihkan kepada yang lain. Orang mangkat sik, pilih sing iki. Kenapa bisa berkata pilih sing iki? Iku rasik, sembayang kosik, ujian penyembahan kosik, iki sik. Kenapa bisa begitu? Karena dia anggap itu nggak penting buat hidupnya. Maka dia nggak akan usahakan itu untuk ada dikerjakan dalam hidupnya. Dia rasa itu nggak perlu. Aku cukup dengan ini. Aku utamakan yang ini. Aku pilih yang ini. Bukan yang pujian penyembahan. Bapak Ibu Saudara coba hari-hari ini cek. Gairah kita dalam memuji menyembah Tuhan sebesar apa? Kasih tahu kanan gini. Tanyain kanan kiri. Sebesar apa? Sebesar apa pujian gairahnya dalam memuji menyembah Tuhan. Orang tidak akan mungkin tinggalkan itu kalau itu menjadi sebuah kerinduan. Aku harus selalu memuji menyembah Tuhan. Jadi begitu ada kesempatan dibuka untuk seseorang bisa hadir memuji dan menyembah Tuhan, akan dengan semangat dia ada di sana. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Hati-hati dengan tipuan dan jebakan iblis. Orang akan berkata,
Gak masalah. Yang penting hubunganku dengan Tuhan terjaga dengan baik. Hati-hati dengan kalimat yang nampak rohani ini. Aku di gereja aku malah ketemu karo kae malah anyel. Daripada anyel mendingan doa di rumah aja. Orang ketemu kae malah orang anyel. Justru di-challenge diri sendiri, ditantang diri sendiri. Bagaimana pengampunannya, bagaimana maafnya, bagaimana kasihnya. Saat ketemu enggak anyel, itu baru sudah mengampuni kan. Kalau ketemu masih anyel berarti belum mengampuni. Maka doa di rumah pun juga sama saja enggak diterima. Karena firman-Nya berkata, kalau kamu enggak bisa ngampuni orang, aku juga enggak akan bisa ngampuni, kata Tuhan. Jadi kan seolah-olah saya enggak berani mengatakan itu betul-betul percuma. Tapi dari yang saya baca, ya kalau enggak ada pengampunan kan berarti ada dosa. Dosa yang masih disimpan. Dia tahu itu dosa, tapi masih tetap disimpan. Itu kan tidak mendatangkan perkenanan Tuhan. Kalau tidak mendatangkan perkenanan Tuhan, bagaimana pujian penyembahannya akan diterima oleh Tuhan? Cara menganalisanya begitu kan Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara saya dorong, yuk panggil dia, sembah dia, puji dia, berseru kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus dari Nazaret. Ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri pergi mendapatkan Yesus. Kisahnya tadi bahwa ketika dia mulai berseru, Bartimius mulai berseru, orang negur dia, "Hus, jangan kenceng-kenceng, suaramu kebanteran." Semakin dilarang, semakin dia teriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus dengar. Yesus menghentikan langkahnya bersama dengan rombongannya. Siapa tadi yang ngomong? Suruh dia datang. Murid-muridnya ngomong, ditimbali Gusti, ayo, kowe bengak-bengok wae kok. Gusti grisenen ngrungokke suaramu. Gitu kan saudara yang dikasihi Tuhan. Nah akhirnya dia datang. Nah sikap yang dilakukan oleh Bartimius ketika dia datang menghadap Tuhan adalah dia menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan jubahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jubah ini adalah pakaian. Jadi jubah ini pakaian luar. Dalam konteks orang zaman itu. Ada yang namanya pakaian dalam, tapi bentuknya juga jubah. Jadi jubah dalam itu menjadi pakaian dalam mereka, lalu ada jubah luar. Jadi kalau dikatakan menanggal jubah itu asumsinya pasti menanggalkan jubah luar, bukan jubah bagian dalam. Karena itu menjadi pakaian dalam mereka. Nah, jubah bagian luar itu akan sangat bersentuhan dengan yang namanya atmosfer di sekitarnya, maksud saya udara di sekitarnya. Bartimius ini seorang yang buta yang kerjaannya mengemis di pinggir jalan. Jalan yang ada pada waktu itu tentu bukan jalan seperti tempat kita sekarang, yang mungkin minim dengan debu, walaupun tetap masih ada. Lah zaman dulu Bapak Ibu Saudara, aspal tidak ada, semen belum ada, gitu kan? Jalan berbatu dan berdebu. Maka kalau pekerjaan seorang pengemis yang di pinggir jalan, kita bisa sangat membayangkan, mudah membayangkan bagaimana dia sangat terkontaminasi gitu ya. Dengan debu, akan sangat mudah terkotori dengan debu yang berterbangan. Apalagi pada waktu itu ada serombongan yang sedang lewat. Cara membayangkannya begini. Ya ini sih terserah gitu ya. Coba saya membayangkannya begini. Dia sedang duduk, Bartimius sedang duduk di pinggir jalan, rombongan Yesus lewat. Nah, lewat itu sudah beberapa saat tentu saja. Dari mana indikatornya? Dia berseru, berarti wis kebablasan. Gitu kan? Nah, kedua, dari mana indikatornya? Dia dengar. Nah, dengar itu kalau dia sebelum ketemu Yesus dengar dari siapa? Belum. Dia dengar Yesus dari Nazaret setelah rombongan Yesus itu kan lewat di depannya ngobrolin soal siapa Yesus gitu kan. Baru dia dengar, oh ini yang lewat ini rombongan Yesus dari Nazaret. Baru dia berseru. Nah membayangkannya gini sudah. Bayangkan rombongan ini kan berarti tidak satu kan. Namanya rombongan itu kan tidak satu. Nek satu orang debunya sedikit. 5 orang jalan bareng gitu saja. Makbul begitu kan. 10 orang tambah makbul.
20 orang. Semakin banyak debunya. Alhasil jubah luarnya Bartimeus semakin banyak debunya yang melekat. Pada saat Bartimeus dipanggil, dia sadar jubah luarnya itu kotor banget. Maka dia tanggalkan itu. Dia datang. Mungkin sih sebenarnya kurang sopan. Karena dia menghadap Yesus dengan pakaian dalam. Walaupun bentuknya tetap jubah. Tapi buat Bartimeus menanggalkan jubah itu tanda bahwa aku enggak layak. Enggak bagus menghadap Tuhan Yesus dari Nazaret yang aku harapkan bisa menolong aku dengan kondisi di mana jubah yang kotor tetap aku pakai. Ini saya menganalisa pemikiran Bartimeus seperti itu. Saya membayangkannya, saya mendramatisir pemikiran Bartimeus seperti itu. Mungkin tidak tepat, mungkin tidak cocok, atau saudara punya pemandangan yang lain, punya bayangan yang lain, silahkan. Tetapi intinya adalah jubah yang kotor itulah yang ditanggalkan oleh Bartimeus. Dan dia menghadap pada Tuhan setelah menanggalkan jubah kotornya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pastikan bahwa Yesus itu dari Nazaret. Yesus yang dari Nazaret. Yesus yang hidup, Yesus yang kita yakini selama ini, kita percaya selama ini. Dan jangan mau ditukar, dialih posisikan dengan Yesus-Yesus yang lain. Dan setelah ketemu Yesus yang benar, panggil dia, berseru sampai dia mendengar. Terus puji dia, terus sembah dia. Sampai dia hadir dalam hidup kita, bertahta dalam hidup kita. Dan jangan lupa, tanggalkan semua yang kotor dari hidup kita. Tanggalkan semua yang kotor. Setelah dia tanggalkan, dia datang pada Tuhan, dia alami kesembuhan, dia alami mujizat. Kemarin kita sudah belajar beberapa kali firman Tuhan juga yang datang dalam hidup kita bicara tentang kekudusan. Kekudusan itu kunci dari semua bentuk mujizat, pertolongan atau apapun yang datangnya dari surga. Tanpa kekudusan, kata firman kemarin kita belajar, kita nggak mungkin melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, kita akan tetap ada di dalam dosa artinya. Dan kalau kita tetap di dalam dosa artinya bahwa kita nggak mendapatkan anugerah yang lebih besar lagi dari Tuhan. Bahkan mungkin surga akan menolak kita karena kita tidak tinggal dalam kekudusan. Jaga hidup dalam kekudusan kita. Apapun yang salah di masa yang lalu, yang mungkin kita dulu nggak sadar, dulu kita mungkin nggak ngerti, oke lah. Tapi hari ini kita sudah dengar pesan Tuhan. Semua yang nggak bagus, semua yang bisa mencemari, semua yang bisa mengotori hidup kita, semua yang masih mengandung dosa dalam hidup kita, stop, berhenti sekarang, tanggalkan itu. Tanggalkan jubah yang kotor, datang padanya dalam kekudusan. Datang padanya dalam kemurnian. Datang padanya dalam ketulusan. Datang padanya dan tanggalkan jubah kotor itu. Dan Bartimeus setelah disembuhkan, dia ikut Yesus dalam perjalanannya. Jangan seperti 9 orang kusta yang setelah disembuhkan bablas, yang setelah ditolong bablas. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, beberapa orang Kristen lupa, sedang lupa. Tapi mari kita berdoa sambil kita menjaga diri kita. Berdoa supaya apa? Mereka yang lupa balik. Lupanya gimana? Dulu pada waktu masih ada masalah, mau bangun usaha, minta doanya kenceng banget. Datang ke gerejanya rajin sekali, hampir tiap hari ke gereja. Berdoa di sana, di gereja itu. Dan kemudian berdoa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Setelah berhasil, setelah sukses, setelah bisa mengembangkan usaha sampai kemana-mana, semakin melupakan Tuhan. Dijawil temannya, dikabari temannya, ayo kita ibadah. Tunggu ya, aku masih repot. Tunggu ya, anakku masih kecil. Tapi setelah anaknya besar, pun masih tetap tidak berangkat ke gereja. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Setelah ditolong, Bartimeus ini mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berapa banyak orang setelah mendapatkan pertolongan Tuhan, kemudian lupakan Tuhan. Mungkin tidak melupakan dalam pengertian beralih iman,
tapi enggak pernah sama sekali lagi yang namanya nyentuh gereja. Gereja mambu wis ora ngerti ambune kaya ngopo saiki gitu kan saudara. Saking lamanya dia ndak gereja. Oh, gerejane saiki enek kaya ngene lho. Kuwi berarti saking piyene to Bapak Ibu Saudara? Saking suwene orang ngambah gereja. Itu siapa toh Bu? Itu jemaat GBS Karanganyar. Oh kok enggak pernah ketemu ya? Saya enggak pernah ketemu tuh kamu karena kamu sudah terlalu lama. Enggak datang ke rumah Tuhan. Enggak ketemu kancane saat gereja pisan. Saking suwene ra tau ning gereja. Bapak Ibu Saudara, ayo berdoa buat teman-teman kita yang seperti itu. Yang sedang lupa, yang sedang mungkin dibutakan oleh dunia ini. Yang sedang dibutakan oleh iblis dengan Yesus-Yesus yang lain. Sambil kita menjaga diri kita supaya kita tetap ada di dalam kekudusan. Kasih tahu kanan kiri, katakan, jaga kekudusan Tuhan. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh. Apapun yang hari ini kita boleh alami, kita rasakan, itu semuanya selalu mengarah pada kekudusan. Memang ada beberapa hal yang Tuhan izinkan terjadi itu karena ingin menguji kita. Tapi seringkali karena firman Tuhan berkata pencobaan itu gak pernah datang dari Tuhan. Pencobaan itu selalu datang dari keinginanmu sendiri. Jadi saat kita punya keinginan dan keinginan itu ternyata kurang sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum tepat sesuai dengan waktunya Tuhan, kita justru dicobai di sana. Jadi segala sesuatu pasti terkait dengan kekudusan. Segala sesuatu pasti terhubung dengan kekudusan. Kalau tidak kudus, pasti hidupnya berantakan. Pasti hidupnya berantakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kembali datang pada Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa dosamu itu walaupun merah seperti kirmisi bisa diputihkan seputih salju. Sekalipun merah seperti kesumba bisa diputihkan seputih bulu domba. Tidak ada dosa yang terlalu besar. Cuma masalahnya kadang-kadang ninggalin dosanya yang belum bisa. Kenapa? Berhubungan dengan hati, berhubungan dengan daging. Wah lah nek tinggalin aku terus gimana? Gitu kan Bapak. Kalau dosa tak tinggalin, aku kayak apa nantinya? Mari Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita semua. Katakan amin. Percayalah, mulai belajar tegak, hidup sesuai firman. Itu menjaga kita dalam kekudusan. Nyimpang dikit aja, itu artinya kita cemar. Nek kita cemar Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Bukan berarti kemudian hilang semuanya, enggak. Tapi selama dalam kondisi cemar itu, pertolongannya enggak akan pernah turun nyampe ke kita. Kehalang, kenapa? Iblis memanfaatkan kondisi itu dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, dia ada bagian, aku punya bagian dalam hidupnya. Maka izinkan aku untuk menghalangi berkat Tuhan atas hidupnya. Dan itu akan diizinkan Tuhan. Tuhan gak akan berkata, oh raisoh, wong anakku kok. Tunggu, selama kita masih punya ketidakkudusan, kecemaran, dikit aja. Karena kecemaran itu kan punyanya setan. Kalau itu ada dalam hidup kita, iblis punya hak untuk nuntut itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan gak bisa ngomong apa-apa. Bukan berarti Tuhan gak maha kuasa, salah. Hukum berkata dengan jelas, Tuhan gak mungkin mengingkari hukumnya sendiri. Tanpa kekudusan gak mungkin seseorang melihat Tuhan, itu jelas hukumnya. Jadi kalau ada dalam kecemaran, orang gak bisa melihat Tuhan. Itu selesai di situ hukumnya. Artinya apa? Iblis punya kesempatan dan akan diizinkan Tuhan untuk mengganggu hidup kita karena ada pintunya, ada konektornya. Apa itu? Kecemaran. Sehingga waktu setan negosiasi, dalam bahasa saya ya, negosiasi dengan Tuhan, ya Tuhan akan biarkan terjadi. Walau Tuhan tetap melindungi dan menjagai. Tapi ingat, masalahnya jadi datang kan. Apakah artinya kalau hidup dalam kekudusan tanpa masalah? Masalah tapi beda.
Masalah yang orang yang hidup kudus adalah pengujian untuk mengalami next level. Tapi masalah yang dihadapi oleh orang yang tercemar hidupnya itu adalah pencobaan. Beda. Beda hasil, beda kasus. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk jaga hidup. Tanggalkan jubah yang kotor itu. Datang pada Tuhan. Lah lalu apakah kalau aku masih cemar, aku masih terikat dosa dan seterusnya, aku gak boleh datang menyembah Tuhan? Bukan, bukan yang itu maksudnya. Tapi ada niat. Beda loh orang yang punya niat sama gak punya niat. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Datang ke gereja, pulang ya itu tadi, seperti yang tadi saya ceritakan, nyebur lagi. Pulang dari gereja langsung di tempat mangkalnya. Berarti mungkin orang ini kan belum punya niat. Beda dengan orang punya niat. Datang pada Tuhan dengan niat, Tuhan pasti ampuni. Tuhan pasti ampuni. Nah olehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo sama-sama kita mulai belajar ngerti. Hari-hari ini semua yang dikerjakan iblis itu tidak terasa. Saya sudah pernah sampaikan, kalau dulu itu zamannya seperti Ayub, orang itu dibuat menyangkal Tuhan dengan cara apa? Miskin. Sekarang tuh orang kaya juga bisa dibuat, kekayaan bisa dipakai oleh iblis untuk menyangkal Tuhan. Orang kaya itu malah justru dipakai Tuhan. Salah bahasanya. Orang yang punya kekayaan, dengan kekayaannya orang juga bisa menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan. Awalnya waktu belum punya apa-apa, doanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Begitu sudah sukses, dalam bahasa manusia, dalam kacamata manusia sukses, usahanya gede, itu kan punya lokasi di mana-mana, semakin tinggalkan Tuhan kan. Sekarang kekayaan itu dipakai. Apa sajalah bisa dipakai Tuhan. Dipakai oleh iblis untuk menjauhkan seseorang dari Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali, Yesus yang mana yang akan kita panggil. Setelah memang kita pastikan bahwa kita tetap memandang pada Yesus yang benar, panggil Dia, jangan pernah tinggalin. Jangan pernah tidak panggil Dia. Sesering mungkin kita panggil Dia, memuji, menyembah Dia. Kalau udah ketemu langsung Bapak Ibu Saudara, panggil Dia terus, panggil Dia terus, panggil Dia terus. Supaya apa? Tidak ada kesempatan untuk dialihkan kepada Yesus yang lain. Panggil Dia terus, panggil Dia terus. Sambil terus membenahi diri kita. Menanggalkan jubah, menanggalkan jubah, menanggalkan jubah. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai benahi diri kita. Ada banyak orang memprediksi dari apa yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi tentang kebangkrutan bangsa-bangsa itu. Itu adalah penggenapan kitab Wahyu. Ya, terlepas dari semuanya benar atau tidak. Kita akan lihat aja situasi dan kondisinya akan seperti apa gitu kan. Tapi setidaknya semuanya mengarah kepada satu titik penggenapan. Walaupun timingnya yang mungkin bisa berubah. Mungkin memang benar tahun depan misalnya begitu, atau 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi, gak ngerti. Tapi semuanya mengarah kepada satu titik yang sama, yaitu penggenapan. Hanya tinggal masalah waktu. Kapan itu terjadi? Semuanya terjadi kapan gak tahu. Artinya apa sih? Artinya apa? Penggenapan itu bicara apa sih? Bicara akhir zaman. Akhir zaman itu ngomong apa sih? Mengarahnya nanti pada penderitaan dunia yang sangat kuat. Yang sangat kuat. Penderitaan yang belum pernah ada sebelumnya. Aniaya, siksaan yang belum pernah ada sebelumnya. Berarti kan kalau yang ngeri-ngeri pernah kita lihat, ini akan jauh lebih ngeri nantinya. Kelaparan yang seperti itu pernah kita lihat, ini nanti akan jadi kelaparan yang beda lagi, lebih menderita lagi. Penderitaan yang sana-sana yang dulu-dulu pernah kita lihat, ini akan jauh lebih dahsyat lagi penderitaannya. Saya ngerasanya ini hanya mengarah pada satu penggenapan, titik penggenapan. Hanya masalah waktunya saja yang entah kapan. Artinya apa? Ini setan akan bekerja dengan lebih leluasa lagi. Untuk apa? Menyeret sebanyak-banyaknya orang jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu jaga diri kita masing-masing. Setiap orang jaga dirinya,
sambil kita juga saling menjaga satu dengan yang lainnya. Sebagai keluarga di CSK Family, juga sambil menjaga keluarga tubuh Kristus yang lain. Mungkin tidak bisa secara fisik kita datang kepada mereka, tapi setidaknya malu banyak berdoa buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita, buat keluarga kita, tubuh Kristus yang lain, yang mungkin sedang mengalami perjuangan iman, yang mungkin sedang dibelokkan arah, yang mungkin sedang tertipu, yang mungkin sedang tidak sadar, atau justru sedang ada di dalam lembah kekelaman. Sebentar lagi out dia. Mungkin doakan mereka supaya anugerah Tuhan turun buat mereka sehingga mereka diangkat ke tempatnya Tuhan, di terangnya yang ajaib. Yuk sama-sama kita datang pada Tuhan. Bartimeus ketika dia berjumpa dengan Yesus, tidak pernah dia menyangka dia akan ketemu Yesus. Bartimeus tidak pernah berpikir bahwa dia akan ketemu Yesus dari Nazaret. Tapi dia pernah mendengar ada seseorang yang namanya Yesus dari Nazaret yang bisa menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Maka ketika dia mendengar berita Yesus dari Nazaret itu, dia berseru kepadanya. Kita nggak akan pernah tahu kairos demi kairos, tetapi setiap momen kita harus bisa pastikan kita ada di sana. Sebab bila itu menjadi sebuah kairos buat Tuhan untuk kita, itu nggak akan pernah datang dua kali. Mungkin kesempatan bisa dibuka lagi oleh Tuhan, tapi mungkin bukan kesempatan yang sama seperti yang sudah terlewatkan. Makanya di setiap momen di mana kita dapat memuji menyembah Tuhan, mari berjuanglah untuk hadir di sana. Sebab bila mungkin itu menjadi kairos bagi Tuhan menyatakan kuasa, menyatakan mujizat buat kita. Tepat pada kairos itu kita ada di sana. Tepat bagi Bartimeus, kairosnya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dia mengalami mujizat. Tidak pernah tahu kapan itu terjadi, tapi pastikan kita tetap ada di dalam jalur Tuhan. Kita pastikan kita tetap menunggu Tuhan, kita tetap berseru pada Tuhan. Pastikan bahwa kita tetap memuji menyembah Tuhan, dan jaga hidup kita tetap suci di hadapan Tuhan, agar saat dimana kita mengalami kairos itu, kita ada di sana. Ketika kairos itu dinyatakan atas kita, kita ada di sana, dan kita akan bisa mengalami seperti Bartimeus, sebuah kesembuhan, sebuah pemulihan terjadi dalam hidupnya. Mari datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, buka hati untuk Tuhan bekerja berkarya lebih lagi di tengah-tengah kita malam hari ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari setiap kita yang mau sungguh-sungguh percaya pada Yesus, bangkit berdiri dan katakan, saat ku tak melihat jalan, melihat jalanmu, ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari yang sungguh-sungguh percaya katakan dengan segenap hati, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari lagi katakan bersama, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan bersama, hatiku percaya. Percaya, saya selalu ku percaya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Segalanya bagiku. Yesus, 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 panggil dan serukan namanya. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, panggil namanya lebih sungguh lagi. Yesus, Yesus,
dengan lebih sungguh. Panggil nama yang menyembuhkan, panggil nama yang menguatkan, panggil nama yang memulihkan, panggil nama yang menyelamatkan, panggil nama yang melepaskan. Yesus namanya, Yesus namanya. Kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Mari lebih lagi berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Allah kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya. Ya la barala 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 bashe, ya ra ba 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 ba. Glory bagimu Tuhan. Yesus, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, Yesus. Kemuliaan hanya bagimu, keagungan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Shikira bataka, orata khasikira bakara la murala marala, shinara baba 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 karala bayara la marala. Bapak Ibu Saudara, maafkan saya harus sampaikan ini buat kita semua. Saya melihat ada sebuah tali dan itu bicara tentang ikatan. Ada beberapa di antara kita bahkan tidak sadar kalau dirinya ada ikatan-ikatan tertentu yang selama ini membuatnya tidak bisa lepas dalam hadirat Tuhan, tidak bisa mengalami pertumbuhan secara maksimal di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak ingin menghakimi di antara kita siapapun itu. Tetapi bila kita merasa bahwa selama ini penyembahanku kok kayak mentok, tidak bisa los, Bapak Ibu Saudara, itu ada ikatan. Mungkin
Bapak Ibu Saudara nggak sadar itu ada, tapi pasti itu ada. Ada ikatan, entah di bagian mana, entah di masa kapan itu pernah terjadi, tetapi pasti itu karena ikatan. Itu yang Tuhan katakan. Tetapi beberapa di antara kita ngerti bahwa ada punya ikatan, ada dosa yang masih dia lakukan dan dia sadar itu dosa dan itu nggak boleh sebenarnya, tapi dia masih lakukan itu. Itu juga ikatan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan cuma kepingin saudara dan saya bisa dengan sukacita, dengan bahagia menikmati hadirat Tuhan dan mengalami perjumpaan Tuhan bisa setiap saat karena kita lepas dari ikatan-ikatan itu. Bapak Ibu Saudara, jika sekiranya Bapak Ibu Saudara izinkan, ayo sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Minta supaya semua ikatan-ikatan itu dilepaskan. Tapi bila Bapak Ibu Saudara merasa, enggak, aku baik-baik saja, enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi biarlah kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan dan pewahyuan kepada kita. Sekiranya mungkin, ternyata memang ada hal-hal tertentu yang mengikat kita selama ini. Ikatan itu tidak hanya bicara tentang dosa yang kelihatan, misalnya seperti mencuri dan lain sebagainya. Tapi bisa tentang karakter. Itu sebuah ikatan yang bisa menghalang-halangi kita menikmati indahnya hadirat Tuhan. Sebuah kesombongan, iri hati, itu bisa mengikat kita. Olehnya malam hari ini sekiranya memang mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sadar, mari datang pada Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara tidak ngerti ada ikatan apa, di bagian mana, kapan itu terjadi. Tapi selama ini Bapak Ibu Saudara ngerasa, atau belakangan ini Bapak Ibu Saudara ngerasa penyembahanku kok nggak bisa los, nggak bisa menikmati hadirat Tuhan dengan leluasa. Itu berarti juga ada ikatan. Ayo sadari dan mari datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Izinkan saya berdoa. Mungkin tidak akan mendoakan satu persatu, mungkin tidak dengan kata-kata, tetapi dengan lagu ini. Ayo sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Sekiranya diizinkan, taruh tangan kanan di dada kita masing-masing. Bila saudara tidak berkenan karena merasa aku nggak apa-apa, aku nggak punya ikatan, aku baik-baik saja, oke, nggak apa-apa. Saudara nggak perlu taruh tangan di dada. Tapi bagi saudara yang mungkin rindu dijamah, dipulihkan, diperbaharui hatinya oleh Tuhan, yang lama diganti dengan yang baru, taruh tangan kanan di dada. Dengan lagu ini mari kita berdoa bersama-sama. Urapan Allah terjadi di tempat ini, Allah hancurkan setiap belenggu. Kira batakaya bashkira takara shikira takara laborulus. Urapan baru, mari katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Urapan Allah terjadi di tempat ini, Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangannya. Ora batakera basenere tekera lamo, ya rabasera rababa karalamo. Ora tanah bashe, terus naikkan sampai saudara merasakan kelepasan, kelegaan itu terjadi.
bashadata karala barala 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 barala. Orada bashere de kerabata karala barada bayara barala. Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Sekarang turun belas kasihan Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kelepasan. Terjadi kelepasan. Terjadi kelepasan. Terjadi kelepasan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Yang percaya katakan lagi. Rahman Allah. Urata basyadata karabashandara batakarana bayara bashirebe. Ya poko shokoto korabata karala barala barala. Ya. Ya. Oh bashanda baba 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 karabas. Kirabata karala bashandara bata karala barala. Di sini ada sorak kemenangan. Imani setiap ikatan terlepas demi nama Yesus. Imani setiap belenggu dilepaskan di dalam nama Yesus. Di sini ada urapan. Sekali lagi sorak kemenangan. Kemenangan terdengar di sini ada urapan baru. Mari berikan tepuk tangan kemenangan. Lebih lagi, saudara yang mengimani kemenangan terjadi, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Raja kita, Allah Tuhan Yesus Kristus, yang sudah melepaskan kita, membebaskan, memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya, haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan segala kerendahan hati, taruh tangan kanan di atas kepala dan tangan kiri di dada. Bapa, hamba berdoa sekiranya ada di antara kami yang belum mengerti, tidak mengerti adanya ikatan-ikatan yang masih mengikat. Tuhan, mari buka setiap pikiran dalam nama Yesus. Buka setiap hati dalam nama Yesus Kristus. Berikan mimpi penglihatan, berikan pernyataan-pernyataan dan penyataan-penyataan, agar kami ngerti Tuhan, ada bagian-bagian yang harus kami lepas, ada bagian-bagian yang harus kami buang, ada bagian-bagian yang harus kami bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan bicara sama kami lewat mimpi, penglihatan, lewat pernyataan, lewat penyataan, supaya jelas kami mengerti bahwa itu semua harus kami lepas dan kami tinggal. Dan setiap kami Tuhan beri kekuatan untuk menanggalkan. Beri kami keberanian untuk menanggalkan. Karena kami gak mau hidup terikat terus menerus. Tapi kami mau hidup bebas merdeka. Dan kami terlepas dari semua ikatan belenggu itu. Kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Tak bernoda, tak bercela di hadapan Tuhan. Bahkan setiap luka-luka hati yang menyebabkan kami melukai orang lain dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan, Tuhan sembuhkan setiap luka demi nama Yesus Kristus. Sembuhkan setiap luka, bebat dengan kasih Kristus, agar kami melepas damai sejahtera untuk orang-orang yang di sekitar kami dan yang berjumpa dengan kami. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Bersyukur buat kasih karunia-Mu. Bersyukur buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih, kami terima kelepasan, kemerdekaan itu demi nama
Tuhan Yesus Kristus. Semuanya terjadi, termeterai, digenapi dalam setiap hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati katakan